没想到进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送。 Pada saat ini, Long Hao Chen tiba-tiba merasakan detak jantungnya semakin cepat. Seolah-olah ada kekuatan non-elemen yang mempengaruhinya. Di depan mereka, Tian Qing baru saja menyampaikan pesan bahwa musuh hanya berjarak 3 km. Dan mereka akan melancarkan serangan kira-kira dalam waktu 2 menit. Long Hao Chen segera menoleh ke arah Lin Xin dan dia berteriak dengan keras. Lin Xin, segera keluarkan mata pengintai. Periksa apakah ada yang aneh dari pasukan iblis itu. Mendengarnya, Lin Xin segera bereaksi. Merasakan ada sesuatu yang salah dengan perilaku Long Hao Chen. Dia buru-buru melepaskan teknik mata pengintai. Selama waktu ini, dua pasukan pemuda iblis maju ke depan. Dan mereka masih mendekati musuh. Long Hao Chen kemudian bertanya dengan penuh semangat. Lin Xin, bagaimana hasilnya? Di sampingnya, Lin Xin mengerutkan alisnya, kemudian dia menjawab. Pasukan ini terlihat sangat aneh. Aku merasa pria yang memimpin mereka sangat familiar. Dan juga dengan gadis berjubah putih di belakangnya. Tunggu dulu, bukankah itu dia? Itu adalah Yu Ye. Mungkinkah pemimpin mereka adalah orang itu? Mendengar Lin Xin mengatakan itu, di sampingnya Long Hao Chen langsung tampak cemberut. Sial, kami telah dibodohi. Ini jelas adalah jebakan. Segera dia melihat ke depan. Tetapi saat itu, Tian Qing baru saja melewati bukit, menghilang dari pandangan Long Hao Chen. Dan kemudian, fluktuasi sihir yang kuat langsung meletus dan bahkan dari jauh, mereka dapat merasakannya dengan jelas. Pasukan tingkat raja ini akan habis-habisan dalam serangan mereka. Dan sekarang, Long Hao Chen sudah terlambat untuk memberikan mereka informasi. Dan tepat pada saat itu, fluktuasi sihir yang kuat tiba-tiba mengumumkan kemunculan pasukan pemburu iblis dengan 6 anggota. Mereka bergegas menuju ke arah pasukan iblis. Pasukan pemburu iblis. Tetapi itu bukan orang itu. Ini adalah penilaian pertama dari Ah Bao. Tetapi itu tetaplah pasukan pemburu iblis. Dan setidaknya harus menjadi pasukan tingkat raja. Sehingga menyingkirkannya sudah merupakan pencapaian yang cukup besar baginya. Tawa muram keluar dari mulut Ah Bao dan dengan teriakan dingin dia memerintahkan. Semuanya bentuk formasi pertahanan. Tepat setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan menembakkan bola cahaya ungu kehitaman ke langit, yang meledak dengan cahaya yang kuat. Ini adalah sinyal untuk melakukan penyergapan. Saat ini, iblis beruang yang besar melangkah maju, dan kemudian sihir yang kuat segera meletus. Dia mengeluarkan mantra kerumunan es dari langkah ke-7 sebagai pertahanan. Di sisi lain, seorang penyihir dari pasukan tingkat raja juga mengeluarkan mantranya. Segera kepingan salju berukuran kecil mengalir dari langit. Setiap kepingan salju sama merusaknya sebagai pisau tajam, memotong udara dan memutuskan semua yang ada di jalurnya. Di tengah suara mendesing yang mengerikan, kepingan salju semakin cepat. Pasukan tingkat raja ini mengikuti di belakangnya, maju dengan kecepatan luar biasa. Ini adalah mantra yang benar-benar tidak dapat dihindari. Itu menjangkau skala beberapa kilometer persegi. Ah Bao dan sekutu iblis lainnya dengan cepat berkumpul. Sementara itu, beruang iblis berdiri di depan seperti perisai pelindung. Dia bermaksud akan menahan serangan tersebut. Saat ini tubuh Ah Bao perlahan berdiri tegak, berdiri di tengah tim mereka. Di depan hujan es yang luar biasa, matanya tiba-tiba menyala. Segera menghancurkan tinju yang kuat ke arah langit. Tepat ketika tinju ini meletus di langit, itu merobek ruang terpisah. Dan kepingan salju itu tiba-tiba hancur. Sihir yang kuat dan pertahanan yang kuat. Tepat saat bentrokan ini terjadi, peristiwa yang paling dominan di medan perang adalah suara pecah yang menusuk telinga. Dan badai salju perlahan berkumpul di tengah-tengah menutupi area luas sekitar 1 km. Secara bertahap, tornado besar salju dan es terbentuk seketika. Dan itu menghantam dengan keras 10 ahli dari pasukan iblis. Mantra ini adalah kartu traf tersembunyi dari pasukan tingkat raja, serta serangan terhebat yang bisa digunakan oleh penyihir tersebut. Penggunaan serangan ini menghabiskan semua energi darinya, dan membuatnya kehilangan semua kekuatan bertarungnya sekaligus. Yang lain saat ini juga tidak tinggal diam. Setelah hujan es menyebar, semua orang segera maju ke arah pasukan iblis tersebut.
Tian Qing mengangkat pedangnya di atas kepalanya dengan berani bertemu langsung dengan beruang iblis. Sementara itu, seorang asasin menjadi tak terlihat dan seorang warrior mengeluarkan kapak raksasa. Alasan utama mengapa Tian Qing yakin dengan kemampuannya untuk menyergap pasukan iblis ini, pada dasarnya karena mantra kuat dari badai es mereka. Menurut perhitungannya, mantra ini setidaknya melemahkan kekuatan musuh hingga sepertiga. Itu menjadi sangat mempengaruhi pasukan mereka. Sementara, pada saat yang sama menyebabkan hilangnya kecepatan di pihak musuh karena es dan suhu beku. Jika demikian, sisa pertempuran secara alami akan berjalan dengan lancar. Dan Tian Qing yakin bisa mengakhiri pertempuran ini dalam waktu yang singkat. Badai es dengan cepat menutupi semua musuh mereka. Tian Qing sepertinya berpikir misi ini sudah selesai. Namun ketika dia berada 100 meter dari musuh, ekspresi di wajahnya segera berubah. Dia melihat pertahanan tengah dan belakang mereka tidak sesuai dengan harapan. Dengan sihir badai es yang menjadi serangan terkuat mereka, tetap saja musuh berhasil untuk mempertahankannya. Sepertinya pasukan iblis ini memang tidak mudah untuk ditangani. Namun demikian, Tian Qing saat ini tidak menunjukkan niat sedikit pun untuk mundur. Naga Vajra menyerang sekali lagi, menundukkan kepalanya yang besar dan langsung mengarah ke iblis beruang. Saat ini, iblis beruang masih menggunakan kedua tangannya untuk mempertahankan kepalanya, dan terlihat tidak mampu menahan serangan dari Naga Vajra. Pertempuran yang mengerikan terjadi saat itu. Kekuatan Tian Qing meledak sepenuhnya dan orang bisa melihat kepala Naga Vajra berbenturan dengan tubuh beruang iblis. Dalam beberapa hal, Naga Vajra dan beruang iblis adalah keberadaan yang serupa. Mereka berdua memiliki pertahanan dan kekuatan serangan yang sangat kuat. Di tengah ledakan yang keras, kaki burung iblis meninggalkan jurang yang dalam di dalam tanah. Tetapi serangan itu tidak menjatuhkannya, karena sosok hitam secara akurat mendarat tepat di belakang beruang iblis itu, memantapkannya, mempertahankannya dengan miliknya sendiri. Beruang iblis ini sekarang tampak seperti perisai yang sangat besar. Bahkan dengan kekuatan pertahanannya, dalam keadaan ini dia hanya bisa membuat erangan saat darah mengalir dari mulut dan juga hidungnya. Namun, itu tidak diragukan lagi memberi mereka keuntungan yang sangat besar. Di depannya, Tian Qing segera merasa ingin mengeluarkan darahnya. Dan kemampuan awalnya yang kuat juga dikombinasikan dengan daya penyimpanan. Secara alami, dia mengubah targetnya. Pedang di tangannya dengan keras menghantam iblis beruang, alih-alih membidik musuh yang lebih lemah di belakang mereka. Dengan ledakan sekali lagi, tubuh beruang iblis berkilau dengan cahaya keemasan. Dan dengan erangan lainnya, dia masih tidak mundur sedikit pun. Dia mengandalkan kekuatan kasar untuk memblokir serangan dari Tian Qing sambil menginjak tanah satu demi satu. Getaran kuat dari tanah yang dia sebabkan menghentikan Naga Vajra dari melancarkan serangan kedua. Tepat pada saat ini, Yu Ye membuat teriakan lemah dan menciptakan riak hitam keunguan di sekitarnya. Seketika, sosok ilusi muncul di udara dan mengarah tepat ke arahnya. Melihat itu, iblis-iblis dari langkah ketujuh lainnya membuka sayapnya dan naik. Dan segera memblokir asasin tingkat raja dengan pedang berat berwarna darah dan memaksanya untuk mundur kembali. Sampai pada titik ini, Tian Qing dan semua anggotanya sudah dalam kondisi yang pasif. Tian Qing tidak pernah berharap musuh begitu sulit ditangani. Badai es saat ini sudah melemah. Dan meskipun sejumlah besar binatang ajaib yang dipanggil oleh summoner mereka sudah bergabung dalam pertempuran, binatang ajaib itu hanya bisa menunda serangan musuh dalam beberapa waktu. Mereka jauh dari cukup kuat untuk melukai pasukan iblis. Apa yang bisa mereka ketahui, ini adalah waktu bagi Tian Qing untuk membuat pilihan. Membuat keputusan dengan cepat saat dia mengenakan armor mithril dan bersiul dengan keras ke arah langit. Ini adalah sinyal untuk Long Hao Chen. Saat ini, dia sudah tidak mampu melanjutkan pertarungan. Akan tetapi, pasukan Long Hao Chen tidak segera bergabung dengan mereka. Tetapi dengan peluit lain terdengar dari belakang. Itu datang dari Long Hao Chen. Pada saat ini, moral Tian Qing akhirnya mencapai titik terendah. Peluit dari Long Hao Chen itu berarti mereka terjebak dalam penyergapan. Musuh benar-benar telah merencanakan semua ini. Semuanya, ayo kita mundur. Tian Qing berteriak tanpa ragu-ragu. Ingin kabur, itu sudah terlambat. Suara dingin ahbau bergema di udara dan sosok hitamnya muncul di depan Tian Qing pada saat berikutnya. Sejak kekalahan yang dia derita dalam surga fana, kebencian yang mendalam terhadap pasukan pemburu iblis tercetak dengan jelas di dalam hatinya.
Setelah akhirnya menghadapi pasukan pemburu iblis dengan susah payah, bagaimana dia bisa membiarkan pasukan itu pergi begitu saja? Dengan tinjunya, serangan Ahbau selalu seperti itu. Sederhana, efektif, dan langsung mengenainya. Sebuah ledakan terjadi sekali lagi. Bahkan dengan mengandalkan perisai serta pertahanan dari obstruksi ilahi, Tian Qing sangat menderita karena pukulan tersebut. Dikelilingi oleh kilatan keemasan, dia melepaskan dari penggunaan Brilliant Body. Dia masih dipaksa mundur 10 meter ke belakang dari pukulan tersebut. Puncak langkah ke-8. Ekspresi Tian Qing segera berubah. Faktanya, energi spiritual internalnya saat ini sudah mencapai 20.000 unit. Jadi, dengan tambahan obstruksi ilahi dan armor mitrilnya, hanya ahli di puncak ke-8 yang bisa mengusirnya dengan serangan seperti itu. Saat ini, Ahbau menyerang Tian Qing seperti tornado. Meluncurkan tinju satu demi satu, dia menutupinya dengan serangan yang pantang menyerah. Tian Qing juga tidak mudah ditangani. Setelah menentukan kekuatan musuh, dia berjuang untuk hidupnya dan mencoba melarikan diri, terus menggunakan kemampuan untuk melemahkan Ahbau. Namun dia diam-diam dalam kesulitan. Kecepatan Ahbau jauh lebih besar darinya. Jadi mundur sudah sepenuhnya mustahil baginya. Tepat pada saat ini, dia merasakan aura yang kuat mendekati mereka dari semua sisi. Aku salah, aku benar-benar menyesal tidak mendengarkan saran dari Long Hao Chen. Bagaimanapun, Tian Qing adalah seorang veteran dengan pengalaman beberapa tahun. Saat ini, pikirannya sangat terfokus. Dan kali ini, dia segera membuat keputusan yang tepat. Semuanya, kalian harus pergi, sedangkan aku akan tetap tinggal untuk menghentikan mereka. Jangan pedulikan aku, bergabunglah dengan Hao Chen untuk keluar bersama. Mengatakan ini, Tian Qing berteriak dengan marah sambil melihat ke arah langit. Menyalakan api emas di sekelilingnya, dan tiba-tiba dia berbalik memegang perisainya di kedua tangannya. Melangkah maju dan membenturkannya dengan keras ke arah Ahbau. Akan tetapi, serangan dari Ahbau masih terlalu kuat. Serangan yang terlihat sederhana dan langsung itu sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah membawa kekuatan langit dan bumi. Dalam setiap pukulannya sudah melampaui seluruh imajinasi dari Tian Qing. Namun Tian Qing masih seorang kesatria mithril. Pada saat ini, dia membuat seluruh kekuatannya meledak. Tidak hanya menyalakan tubuhnya dengan api suci, tetapi juga nyala api kehidupannya. Dia sudah bertarung dengan sekuat tenaga yang dia miliki. Tujuannya saat ini adalah mengorbankan dirinya untuk memberikan kesempatan kepada anggota lainnya untuk melarikan diri. Dalam pertempuran melawan iblis, banyak pemburu iblis telah dipaksa untuk membuat pilihan seperti ini. Dan sebagai kesatria penjaga serta kapten mereka, dia tahu bahwa hal seperti ini mungkin terjadi suatu hari nanti. Jadi dia tidak memiliki keraguan sedikit pun. Tidak, Kapten, aku tidak akan pergi. Di sampingnya, seorang warrior berteriak dengan keras. Dengan menerobos sepasang kapak perangnya dengan kekuatan penuh meluncurkan serangan tornado. Kekuatan serangan yang kuat langsung memotong dua iblis. Dan dia dengan panik segera menuju ke arah Ahbau. Memang, seorang warrior tetaplah seorang warrior. Dan bahkan tanpa sebuah peralatan legendaris, Ahbau masih harus tiba-tiba mundur ketika dihadapkan pada serangan yang berputar seperti itu. Dengan teriakan naga yang keras, udara tampak seperti robek dan ledakan meletus. Saat warrior yang berputar, itu ditendang kembali. Dengan semburan darah yang keluar dari mulutnya. Bahkan, warrior yang berada dalam kondisi gila ini terlempar dengan kekuatan tendangan Ahbau. Sementara darah dari dalam mulutnya menyembur. Kedua kapak tempurnya hampir jatuh secara bersamaan. Melihat itu, Tian Qing mengangkat perisainya. Dan sekali lagi maju ke depan untuk menghantam Ahbau. Satu-satunya yang ada di pikirannya sekarang adalah apapun yang terjadi, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Namun tidak peduli pasukan pemburu iblis yang mana. Setelah bertarung bersama-sama untuk waktu yang lama, bagaimana seseorang akan mudah meninggalkan rekan-rekannya? Tian Qing berpikir seperti ini, tetapi rekan-rekannya juga sama seperti dia. Dalam sekejap, sekelompok api dengan warna berbeda menyala di medan perang. Itu terlihat dari setiap anggota di tingkat raja. Mereka sepakat untuk membuat keputusan yang sama. Lebih baik mati di sini bersama daripada meninggalkan rekan mereka di sini sendirian. Beberapa suara ledakan dapat terdengar dengan jelas pada saat serangan yang dilakukan oleh pasukan iblis tersebut. Namun, tepat pada saat ini, kilatan cahaya kemasan tiba-tiba muncul di medan perang, membawa aura cahaya yang sangat cemerlang. Dengan ledakan yang menusuk telinga,
tubuh Ah Bao tiba-tiba terhenti dan segera mata berwarna darahnya meletus dengan kilau yang tajam. Di sisi lain, menyebarkan keempat sayapnya, Long Hao Chen turun segera setelah meluncurkan pukulan ini. Sosok Ramping Yating muncul di atas bahunya, mengarahkan kilatan putih secara akurat ke arah Ah Bao. Dengan mengepakkan keempat sayapnya, dia telah muncul di belakang barisan iblis. Dan meletus dengan kilatan penghapusan iblis, dia menyelimuti beberapa iblis di sekitar dalam jangkauannya. Sementara itu, semua anggota pasukan Long Hao Chen telah tiba dan berkumpul kembali dengan pasukan tingkat raja dalam serangan balik ini. Kemudian, Long Hao Chen berteriak dengan keras, "Kakak Tian King, musuh telah mengepung kita dari semua sisi. Cepatlah pergi, aku akan di sini menahan mereka. Jangan khawatirkan aku punya cara sendiri untuk pergi dari sini." Penambahan tiba-tiba dari kelompok Long Hao Chen segera mengubah situasi saat ini. Hao Ye berkepala 4 itu bergegas maju dengan langkah besar dan semua orang dari pasukan Long Hao Chen telah dipersiapkan sejak lama. Bertemu dengan Long Hao Chen kembali, Ah Bao saat ini merasakan darahnya mendidih. Dengan raungan keras, sepasang sayap naga hitam keunguan muncul di punggungnya. Dan setelah menarik diri dari pertempuran dengan Tian King, dia segera mengejar Long Hao Chen. Tetapi Long Hao Chen tidak terus berselisih dengan Ah Bao. Dalam sekejap, keempat sayapnya mengapak lagi, dia segera menghindar. Kemudian, dia berkata sekali lagi, "Kakak Tian King, cepatlah pergi. Kalau tidak, itu akan menjadi terlambat." Di sisi lain, Tian King menjawab dengan senyum pahit, "Hao Chen, seharusnya kamulah yang pergi. Selama pertempuran ini, yang memimpin adalah aku. Dan karena aku adalah komandan saat ini, kamu harus mendengarkanku. Cepat pergi bersama pasukanmu." Mendengar itu, Long Hao Chen berteriak kembali dengan marah, "Kamu benar-benar membuang waktuku. Aku mengatakan kami memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari medan perang." Namun, dari arah lain, suara yang dalam terdengar, "Tidak satupun dari kalian akan pergi." Itu adalah suara dari Ah Bao yang tiba-tiba berhenti di udara. Mengangkat tangan kanannya, dia memancarkan cahaya jingga dan membentuk penghalang untuk menutupi semua orang yang hadir di medan perang.